Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarram Ustaz Irwan Budiana, Master Pedagogis, yang kami hormati para sesepuh, alim ulama, tokoh masyarakat, dan pimpinan masyarakat di lingkungan perumahan Bukit Damai Sentosa 1 dan sekitarnya. Apresiasi dan penghargaan kepada Ketua Dewan Kesejahteraan Haji Jabal Salam beserta jajarannya sebagai penyelenggara acara kita pada malam hari ini. Hadirin jamaah Haji Jabal Salam, hadirin undangan yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain alhamdulillah dan teriring rasa syukur yang tiada terbatas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikut-pengikut yang setia beliau hingga akhir zaman. Acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini, Sabtu 27 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan 20 September 2025 Masehi, mengusung tema meneguhkan semangat kebersamaan dengan meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah penjabaran tema kita nanti akan disampaikan oleh Yang Mulia Ustadz Irwan Budiana, Master Pedagogis. Baik, sebelum kita masuk pada rangkaian acara peringatan, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jadi jika dia kehendaki, atau mereka taubat. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, hadirin jamaah Masjid Darussalam dan undangan yang dirahmati Allah. Baiklah, kita menuju ke acara berikutnya, yakni sambutan-sambutan. Untuk sambutan ini, sambutan pertama dari Ketua Panitia Penyelenggara acara yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Gus Armanta. Kemudian sambutan kedua dari Ketua Dewan Kesejahteraan Masjid Darussalam yang disampaikan oleh Bapak Haji Abdul. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Darussalam yang kami hormati, yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Irwan Budiana, yang kami hormati Bapak Ketua RT 31, Ketua RT 32, 33 dan 34, warga BDS 1 dan POS dan sekitarnya. Yang kami hormati Bapak Ketua TKF Masjid Darussalam, Bapak Haji Abdul Muin beserta jajarannya. Yang kami hormati pembina atau yang mewakili pembina Ibu Hajah Widya dan seluruh warga dan jamaah Masjid Darussalam yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita sampaikan rasa syukur kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan berupa kesehatan, kebaikan sehingga kita dapat berkumpul di acara malam hari ini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW di masjid kita tercinta. Seperti biasanya di acara-acara Maulid Nabi yang sebelum-sebelumnya, malam ini kita juga selenggarakan. Kami mohon maaf barangkali kali ini akan terlambat dari waktu yang biasanya tepat waktu, tapi tahun ini kami agak terlambat di belakang di akhir Maulid, gitu ya, karena satu dan lain hal yang barangkali di luar perkiraan kami dan kami baru bisa menyampaikannya atau melaksanakannya di malam hari ini. Terima kasih yang tak terhingga juga kami sampaikan kepada seluruh warga yang berpartisipasi telah berkontribusi untuk bisa terlaksananya acara kita di malam hari ini. Lalu juga kami sampaikan rasa terima kasih kami kepada bapak-bapak dari perwakilan masjid di Nurul Iman, kemudian perwakilan masjid Darussalam di Posindo, dan perwakilan masjid yang lain yang kiranya barangkali kami tidak bisa sebutkan satu-satu. Bapak-bapak telah menghadiri undangan kami di malam hari ini. Untuk lebih menyemarakkan atau supaya kita lebih akrab lagi, izinkan kami mewakili dari panitia supaya nanti sebagai pemanasan gitu kira-kira bapak-bapak ibu-ibu, mohon izin kami ingin memberikan 1-2 pertanyaan dulu sebagai bahan supaya nanti bisa lebih interaktif lagi dengan Ustaz dan dengan pemateri. Terutama kami punya pertanyaan kami tujukan kepada adik-adik khususnya yang di depan, baik yang ada di Ahwat maupun Ikhwan maupun Ikhwan. Nanti 1-2 pertanyaan barangkali bisa kami sampaikan di sini. Pertama mungkin ini ada yang Ahwat, Ikhwan lagi-lagi. Bapak punya pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan ini terkait dengan perilaku dari Rasulullah yang diajarkan kepada kita semua. Jadi latar belakangnya kenapa tadi kami diskusi dengan Pak Ketua bahwa memang acara Maulid ini kita lakukan di 1 tahun sekali, gitu ya bapak-bapak ibu-ibu. Namun harapannya dengan walaupun hanya 1 kali setahun, gitu ya, bukan berarti kita meneladani Rasulullah itu hanya pada saat momen-momen seperti ini. Harapannya kita setiap saat. Gimana caranya? Caranya kita selalu belajar pola ilmi, saling mengingatkan, gitu ya, dan bahkan sebagai contoh sebagaimana yang tadi disampaikan dalam tilawah Ustaz Akbar, bahwa Rasulullah adalah contoh yang paling baik yang kita miliki.
Contoh itu seperti setiap saat kita mengarungi hidup ini dalam setiap saat 24 jam 7 hari seminggu gitu ya. Itu setiap mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu selalu ada arahan atau tuntunan yang bisa kita lakukan. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa gitu ya. Nah, kali ini izinkan tadi saya punya pertanyaan dari Dede ya. Kalau pertanyaan, satu pertanyaan nanti bisa dijawab. Pertanyaan tentang gampang aja, tentang doa. Itu tadi doanya apa juga demikian. Pertama, jangan sebutkan jawabannya dulu, namun angkat tangan dulu ya. Siapa yang angkat tangan duluan nanti silakan menjawab. Apa doa masuk masjid? Siapa namanya? Adia. Ayo mari. Siapa namanya? Aditya. Gimana dalam masjid? Masuk masjid? Allahumma ta'ala warahmati. Allahumma ta'ala warahmati. Gimana Ustaz? Benar ya? Betul. Nah, alhamdulillah dia dapat hadiah. Hadiahnya tadi simpan dulu ya. Kemudian untuk yang Ahmad, macam malu-malu ini. Apa doa keluar dari kamar mandi? Jarah. Ya, boleh. Adiknya yang maju dulu apa? Siapa namanya itu? Alhamdulillah. Oh, bagus. Hadiahnya nanti udah ngomongin nanti ya. Nanti jawab ya. Nanti hadiahnya. Namanya siapa? Hamzah ini Pak Haji Yusran ya. Satu lagi apa ya? Pertanyaan doa aja. Tadi doa kalau awal ini jarang masih tapi ada lah. Jadi sudah masuk ke keluar masjid saja. Siapa? Doa keluar masjid. Ini Angkat tangan. Mau jawab? lo. Ya. Allahumma ini ahli abromatik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, betul. Ya. Sepron. Benar Ustaz ya? Ya, nanti hadiahnya di belakang ada dua macam, voucher atau cash gitu ya. Kemudian mohon izin nanti di akhir acara Ustaz juga akan menyampaikan pertanyaan lagi seperti itu. Berarti pesertanya diperluas nanti ya, ibu boleh, kalau Bapak juga boleh gitu. Kemudian sehingga harapannya nanti adik-adik dan semuanya bisa mengikuti acara ini sampai akhir dan insya Allah akan disiapkan juga hadiahnya oleh Pak Muin untuk yang sesi berikutnya nanti. Sebenarnya kami dari DKM seringkali mendapatkan tawaran kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita sering mengadakan ada kunjungan dari Timur Tengah gitu ya. Kira-kira dalam 1 tahun atau kurang lebih 1 tahun belakang ini kita tidak mengadakan hal itu lagi karena ada pertimbangan masukan dari warga dan juga dari jamaah supaya kita selektif gitu ya. Namun demikian sekiranya bapak-bapak dan ibu memiliki niat untuk menyampaikan donasi ala khuluqin azim. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang kami muliakan para asatidz, para ustadz, para kiai, para ulama, wabil khusus
Ustaz kita, imam kita Ustaz Akbar, ketua masjid kita Ustaz Muin, dan semua bapak ibu serta adik-adik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mobil khusus para sepuh, ketua RT, lurah yang hadir pada malam hari ini tidak mengurangi rasa hormat kami. Insyaallah Allahu a'lamu bi asma'ikum wa antum indallahi tukramun. Bapak Ibu lebih dikenal Allah. Kalau tidak saya sebutkan nama dan gelarnya, semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehormatan dengan masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, adik-adik yang sudah semangat ini, kenapa kita mengadakan pertemuan malam hari ini? Yang pertama tentu ini wadah silaturahim, wadah kebersamaan. Kata Rasulullah SAW, man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunshalahu fi atharihi falyasir rahimah. Siapa yang ingin, Itu ayat yang kami baca tadi menjelaskan dengan gamblang suri tauladan kita yang terbaik itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Bapak Ibu, Bu, Pak, banyak anak-anak kecil seperti ini kalau ditanya tentang Nabi tidak jawab. Tapi kalau ditanya tentang pemain bola, Pak, tahu semua. Wah, adik-adik nih yang kecil-kecil ini, ada enggak? Coba Ustaz sebutkan siapa pemain hebat yang bajunya nomor 7? Siapa pemain yang adik-adik suka kalau bajunya nomor 10? Adik-adik, kalau yang perempuan, kalau ditanya berapa anggotanya Blackpink, banyak itu. Kalau di sekolah-sekolah 4 gitu Pak, tahu semua. Tapi kalau saya tanya adik-adik, siapa anak Nabi dari istri beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah? Sudah mulai siapa ya? Padahal tadi ayatnya apa? Suri tauladannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor baju pemain bola di luar negeri sana Pak tahu? Nomor 7, nomor 10, nomor berapa? Wah itu Pak. Tapi kalau ditanya siapa anak nabinya, siapa ya Ustaz? Makanya kita mengadakan ini Pak dalam rangka kita ulang kembali siapa suri tauladan kita. Itu ibu-ibu pertanyaannya. Ada berapa tadi inti akhlak Rasulullah? 4. Yang pertama apa? Nah, yang pertama apa? Jaga di. Yang kedua apa? Jaga perbuatan, ambil yang bermanfaat saja. Yang ketiga apa? Jangan mudah emosi. Yang keempat apa? Perlakukan orang lain dengan baik. Kita suka diperlakukan dengan baik. Nah itu yang Ustaz menanyakan. Berapa Ustaz pertanyaannya? 1, 2 ya? 2 laki-laki, 2 perempuan, 2 ikhwan, 2 akhwat. Nah adik-adik siap dengan pertanyaan? Siap. Ustaz dibantu Ustaz, siapa yang angkat tangan duluan? Setelah Ustaz selesai baru angkat tangan. Nanti Ustaz Akbar yang tunjuk. Yang mana boleh maju ya? Adik-adik, tadi Nabi Muhammad pergi berdagang ke Syam 2 kali. Pada umur berapa saja? Ayo, kalau bisa maju, kalau tidak bisa jangan. Pada umur berapa saja? Oke, maju. Oke, sama-sama duduk lagi loh. Siapa nama Muna? Mirza. Nabi Muhammad pergi berdagang ke Syam itu umur berapa ya? 13 tahun. Dan 30. berapa? 25 tahun. Masya Allah. Kita ucapkan Masya Allah, Masya Allah. Ya, adik-adik, pertanyaan berikutnya. Adik-adik, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat wahyu umur berapa dan surah apa? Dapat wahyu umur berapa dan surah apa? Oh, di belakang ada yang kata tapi tidak kelihatan. Makanya lain kali kalau pengajian yang kecil-kecil dulu di depan. Siapa nama Muna? Rizki.
Rizki, Nabi Muhammad diangkat jadi nabi dapat wahyu umur berapa ya? 40. 40. Surah pertama yang turun apa? Al-Alaq. Apa bunyinya? Iqra. Ya, Masya Allah, bunyinya sama, cuman anunya kurang fasih, namanya al-ayat. Benar apa salah? Benar, nanti dapat hadiah. Sekarang yang adik-adik, yang cewek-cewek. Adik-adik, Nabi Muhammad SAW tadi pergi ke kota Taif, ditemenin sama siapa? Ya, ditemenin sama siapa? Siapa nama Una? Zahra. Nabi Muhammad pergi ke kota Taif, ditemenin siapa Zahra? Siapa ya? Ditemenin Zaid bin Harisa atau Zaid bin Harisa. Saya anggap Zaid bin Harisa. Itu di kota Taif. Masya Allah. Namanya Zahra, Ustaz. Oke. Satu lagi ya. Adik-adik, Nabi Muhammad SAW wafat kembali kepada Allah, meninggalkan kita pada umur 63 tahun. Apa yang beliau ucapkan di akhir hayatnya? Siapa namamu, Dek? Ya, apa yang diucapkan Nabi, Dek, terakhir? Diucapkannya umatku, bagaimana keadaan umatku. Maka Bapak Ibu, kalau kita ada sosok yang seperti ini, kita cinta apa tidak, ibu-ibu? Cinta, harus cinta. Bahkan Pak, ada sahabat yang ditanya, kata Nabi, siapa yang paling kau cintai di dunia ini? Makhluk siapa yang paling kau cintai? Apa kata orang tersebut? Aku mencintaimu nomor 2. Nomor satunya siapa? Diriku sendiri. Apa kata Nabi? Belum sempurna imannya kalau masih Nabi dicintai nomor 2. Yang pertama untuk makhluk itu harus Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu, kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Dengan cara begini Pak. Kita pelajari sejarahnya, kita pelajari ajarannya, kemudian kita ikuti ajarannya. Bukti bahwa kita mau mengikuti ajarannya, kita banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ibu-ibu biasa tidak lengkap kalau tidak ada solawatnya Pak. Kita tutup dengan bersolawat bersama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terakhir, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu, kata baginda Nabi, aqrabun nasi alayya yaumal qiyamah aktsaruhum sholatan alayya. Manusia yang paling dekat kepadaku di hari kiamat
manusia yang paling banyak bersolawat. Maka Bapak Ibu ajarin anak kita banyak bersolawat, khususnya di hari-hari Jumat, di hari-hari mulia. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiratan wa batinah wa tansurna biha min ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, serta dosa para pendahulu kami. Ya Allah, ya Ghafur, ya Wasi'al Maghfirah, jika ada orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, berikan mereka kehidupan yang baik di dunia, selamatkan di dalam akhiratnya. Bagi mereka yang sudah mendahului kami, ampunkan dosanya, luaskan kuburnya, selamatkan dari siksa api neraka, masukkan ke dalam surganya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami anak-anak yang soleh dan solihah. Jaga keluarga kami dari segala fitnah dunia, segala fitnah akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma fi yawmil thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.